kayak parang ya, samurai. Waduh, jangan. Sempat dikasih tahu tuh ya, pakai samurainya itu ya. Waduh, panjang banget itu. Dia udah kayak samurai X gitu ya. Korban itu tidak akan mungkin terkena bacok oleh si tersangka gitu. Kalaupun ini ada tahapan pencegahan terlebih dahulu. PPDB itu pasti kan ada pembayaran uang bangunan. Nah di situ tuh yang saya tanyakan bahwa setiap sekolah pasti kan menerima bantuan bos bang di pemerintah. Nah uang bangunan ini untuk apa gitu? Jadinya. Dituntut bang. Sekian. Kalau mau saya katakan ya 4 juta ataupun 5 juta gitu. Itu harga yang luar biasa bang untuk siswa masuk ke SMA negeri gitu. Pungli yang mana hari ini dikemas atau hari ini tuh berbicara tentang komite sekolah itu berlindung dalam Pergub nomor 44 tahun 2022 KCD yang memang hari ini kita masih mengumpulkan bahannya bang. Kalaupun tidak didengar baru kita turun aksi bang. Oke. Oke, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Dan kali ini kita akan bahas yang lagi viral banget di media sosial. Jadi ada beberapa berita yang lagi viral karena kasus tawuran. Wow, luar biasa. Ini anak-anak makin keren aja sekarang ini ya. Makin berani ternyata. Astagfirullahaladzim ya. Jadi kita akan bahas tawuran dan juga ada beberapa kasus terkait dengan pendidikan, dunia pendidikan. Makanya itu kita ada 2 narasumber, kita ngobrol aja lah sama Bung Hendy ini ya, Ketua MM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Siap bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Sehat ya? Sehat bang. Waduh, saya lihat ini foto-fotonya yang beredar lagi demo-demo terus ya. Ngeri ya. Jadi masih semangat dong ya aktivis kita ini ya. Kita harus tetap kritis bang. Oke, mantap. Dan juga ada Bung Panca Aditya nih ya, Presma Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bung Panca. Sehat alhamdulillah. Waduh, ini masih muda kelihatannya tapi udah jadi Presma. Ya. Jadi kalau yang kecil-kecil ini cabai rawit juga kan gitu ya. Oke, kita lihat ya ada beberapa berita bahkan yang viral juga di di Bogor Update ini ya, yang terkait dengan salah satunya tawuran yang akhirnya menyebabkan tewasnya salah satu pelajar kita ya. Dan walaupun memang sampai hari ini ada beberapa yang sudah memberitakan gitu ya, sudah tertangkap nih ya, sudah tertangkap pelakunya dan cuma gara-gara terprovokasi di media sosial. Aduh, lebay banget gitu ya. Nah, menurut Bung Hendy ini ya, kasus yang salah satunya lagi viral lah terkait dengan tawuran gara-gara di media sosial, dia saling ejek mengejek lah, akhirnya mengacak-acak bahkan melakukan penyerangan gitu loh. Nah, menurut Bung Hendy bagaimana dunia pendidikan kita terutama di Bogor ini, Bung? Jadi gini bang, setelah saya lihat media yang ada di Kabupaten Bogor khususnya, bahkan ini trending di media nasional, salah satunya di Instagram, TikTok dan yang lain-lain. Artinya ini menjadi salah satu tamparan untuk pendidikan khususnya di Kabupaten Bogor. Pertama, siswa atau si korban itu tidak akan mungkin terkena bacok oleh si tersangka gitu. Kalaupun ini ada tahapan pencegahan terlebih dahulu, walaupun sudah terjadi, gitu kan. Nah artinya saya rasa di Kabupaten Bogor ini tahapan untuk pencegahan itu masih minim bang, gitu kan. Nah harusnya kenapa viral dulu, baru ada pencegahan. Harusnya ini dari sekarang. Tapi bukannya ada Satgas Pelajar sekarang? Nah, itu yang agak sedikit menarik gitu kan. Bahwa peran Satgas Pelajar saya rasa hari ini butuh kolaborasi dan sinergis dengan berbagai organisasi kepemudaan, dengan mahasiswa, dengan sekolah maupun dengan OSIS gitu bang. Itu sangat penting gitu. Ya minimal pencegahan itu tuh ada gitu kan. Ini sangat miris gitu, khususnya kita sebagai mahasiswa, ya adik-adik kita gitu kan, yang mereka tidak tahu apa-apa terprovokasi. Nah inilah peran sekolah pun harus ada, harus hadir gitu. Oke, artinya bahwa menurut Bung Hendy hari ini masih belum terlalu signifikan peran dari sekolah itu. Kalau berbicara terlalu belum signifikan, sebetulnya ini tergantung pembelajaran di sekolahnya gitu bang. Nah aktivitas si siswa ini aktivitasnya gimana gitu kan di sekolah. Harusnya kan
ini peran sekolah untuk mengawasi siswanya, walaupun memang itu di luar jam pelajaran gitu kan. Nah artinya peran sekolah juga harus memonitor beberapa pelajar-pelajar yang memang ataupun si siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut dan mengetahui kegiatannya itu apa gitu kan. Serta harus ada kegiatan-kegiatan si siswa ini tuh dipadatkan. Misalkan dengan ekstrakurikuler gitu Bang. Oke, Gitu. artinya kegiatan siswa harus dipadatkan. Nah, harus dipadatkan. Tadi kalau kita lihat ini kasusnya dari media sosial, artinya bagaimana juga kita harus baik lah dalam penggunaan media sosial hari ini. Tadi disinggung viral juga di TikTok, Instagram, berarti main TikTok terus ini. Bung Panca dari Presma Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, bagaimana melihat media sosial hari ini dalam konteks anak-anak muda? Katakan tadi umur-umurnya masih 17 tahun ke bawah kan artinya. Berarti kan di kelas pelajar mereka ini. Bagaimana akhirnya cuma gara-gara media sosial akhirnya muncullah terjadinya tawuran seperti ini? Bung Panca. Oke, ketika berbicara terkait media sosial ya Bang, karena memang hari ini media sosial adalah menjadi platform utama untuk bagaimana pemuda-pemuda ataupun masyarakat Indonesia melakukan sebuah eksistensi ataupun keberadaan mereka. Cuman yang harus kita kritisi dan harus kita sama-sama renungkan juga bahwasanya media sosial ini tidak melulu untuk bagaimana kita saling mencemooh ataupun saling mengejek satu sama lain. Karena saya pun ketika pun berbicara terkait siswa ataupun tawuran gitu, pernah merasakan itu Bang. Pernah merasakan. Oh, tapi sempat jadi pelaku tawuran juga ya? sempat jadi. Makanya sekarang ketika pun berbicara tawuran, wah, gua dulu gitu kan. Cuman yang pasti hari ini tuh media sosial dipakai oleh pemuda itu dengan tidak bijak gitu Bang. Nah, inilah peran-peran yang dimana guru ataupun pihak sekolah bahkan pemerintah hari ini pun harus bisa mengupayakan untuk bagaimana pencegahan inilah agar siswa-siswa yang ada di Kabupaten Bogor terutama Bang, terkhusus karena selaku mungkin Presma yang di Bogor Barat, saya pun terpukul dan malu gitu Bang. Malu kenapa? Karena peran pemerintah hari inilah yang kemudian tidak fokus kepada siswa ataupun pengembangan. Saya rasa hari ini kita siswa butuh ataupun mahasiswa butuh ruang-ruang ekspresi Bang, sehingga siswa-siswa itu tidak melakukan apa yang dinamakan tawuran seperti itu, tapi ekspresi di dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang kondusif dan bagi Panca tuh, bagi aku tuh yang positif gitu, sehingga peran daripada siswa hari ini tidak melulu untuk tidak baik gitu Bang. Oke, artinya bahwa beberapa sekolah di Bogor lah kita bilangannya di Bogor hari ini belum memenuhi kegiatan-kegiatan yang akhirnya bisa mengunci siswa untuk melakukan hal-hal yang negatif. Gimana Bang Hendy? Kalau belum, itu sih saya rasa sudah ada Bang di Kabupaten Bogor. Mungkin belum merata saja terkait kegiatan-kegiatan pemadatan siswa. Nah, karena memang hari ini saya rasa melihat bahwa itu rata-rata siswa sekolah swasta, yang mana hari ini siswa sekolah swasta dan tidak menutup kemungkinan juga siswa SMA negeri itu juga ada gitu kan, atau SMK negeri. Nah artinya ini kan perlu adanya salah satu terobosan baru gitu bagi sekolah swasta, yang mana mungkin ada beberapa sekolah swasta itu yang masih terkenal dengan tawaran pelajarnya gitu Bang. Nah ataupun yang baru-baru hari ini kan itu viral bukan karena antar sekolah, tapi kan antar mereka ini ngerasa tidak terima dengan adanya salah satu cemoohan di media sosial. Nah ini juga harus ada peran-peran yang lain gitu Bang, untuk bahwa pencegahan dini itulah yang harus diiniin gitu. Oke, baik lagi kepada mutu pendidikan akhirnya kita kembali ke situ dong. Betul. Bagaimana teman-teman lihat mutu pendidikan hari ini? Nah Bang, kalau menarik mutu pendidikan gitu kan, ini menjadi bahan diskusi kami gitu khususnya saya juga kan lulusan pendidikan gitu Bang. Ini sebetulnya setiap pergantian menteri gitu kan, menteri pendidikan, ini kebijakan selalu berubah gitu kan. Nah mulai dari kurikulum gitu kan. Nah inilah yang harus dikuatkan di Indonesia. Bahkan setiap ganti menteri ganti kurikulum gitu. Nah sehingga turunan dari provinsi kemudian ke kota ataupun kabupaten berubah-ubah terus Bang.
Nah, mutu pendidikannya ini yang harus betul-betul dirasakan oleh warga Indonesia ini, dimulai dari Kementerian Pendidikannya terlebih dahulu. Oke, apa yang menyebabkan selain tadi ya berubah-berubah kurikulum, apa aja yang menyebabkan akhirnya mutu pendidikan kita ini belum secara stabil lah kalau kita bilang begitu? Oke, baik. Nah, selain daripada itu, kita juga melihat dari kegiatan proses pembelajaran, lalu perekrutan tenaga pendidik gitu kan, dan kesejahteraan guru honorer gitu kan, kesejahteraan guru lah gitu kan, terusnya guru honorer gitu Bang. Nah, coba kita melihat bahwa kalau kita mau studi banding antara pendidikan kita dengan luar negeri gitu kan, ini sangat beda jauh lah gitu Bang. Okay. Nah, di sini saya mengambil contoh bahwa gimana guru, walaupun memang guru tanpa tanda jasa gitu Bang, tapi kan hari ini masih ada aja gitu kan di lapangan bahwa semua guru itu kan tidak semuanya ini adalah bisa mendidik gitu, tapi rata-rata mengajar gitu kan. Nah, jiwa mendidiknya ini yang agak sedikit kurang bagi saya. Karena apa? Karena tadi berubah-ubahnya kurikulum, kemudian pelatihannya, lalu hal-hal lain lah gitu Bang. Oke, salah satunya adalah bicara tadi proses kan, prosesnya guru, tadi kapasitas gurunya, maupun bagaimana kalau kita balikin kepada muridnya nih, bukan hanya dalam kualitas dalam sistem pendidikan kita, proses seleksi masuk ya atau PPDB nih ya, didik baru ya, proses penerimaan didik baru atau PPDB. Bagaimana PPDB hari ini menurut teman-teman hari ini? Mau Presma atau saya yang jawabnya? Dulu, karena beliau senior saya. Jadi gini, PPDB saya juga amat miris gitu Bang. Di Kabupaten Bogor saja, SMP di salah satu kecamatan Gunung Putri ini agak ada sedikit gak masuk akal bagi saya. Kenapa? Masa PPDB hari ini itu ditaktor, kemudian PPDB hari ini ada dugaan unsur pungli. Bahkan saya pun kemarin tidak hanya sebatas di SMP saja, di SMA, SMK gitu kan, terkait dugaan pungli itu masih ada. Kira-kira gitu, apa yang membuat dugaan pungli itu muncul dalam seleksi proses itu? Nah, ini menarik gitu kan, bahwa ketika sekarang diberlakukan zonasi gitu kan, misalkan ada salah satu siswa dia rumahnya di Cibinong gitu kan, nah dia ketika berbicara zonasi, ketika pun dia ingin masuk ke sekolah, otomatis dia kan harus ke SMP Negeri Cibinong misalkan, atau SMP, SMK, SMA Cibinong misalkan. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan terkait di luar Cibinong ini gitu kan, apakah di situ akan terjadi dugaan pungli atau tidak? Saya juga belum mengkaji lebih dalam kalau itu Bang, gitu kan. Nah, disitulah gitu kan. Kemudian setiap PPDB itu pasti kan ada pembayaran uang bangunan. Nah, di situ tuh yang saya tanyakan, bahwa setiap sekolah pasti kan menerima bantuan bos Bang di pemerintah. Nah, uang bangunan ini untuk apa gitu? Itu sih kalau dari saya mungkin. Kalau dari Ketua BEM gimana? Kalau Bung Panca, dulu SMA-nya di mana Bung Panca? Di daerah mana? Di SMA, tepatnya SMA Negeri 1 Jasinga Bang. Oh, nyokok kan dulu masuknya. Urusan orang tua kayaknya. Cuman memang menarik Bang, tadi yang dikatakan Tom Hendy memang betul gitu terkait PPDB ini. Karena cenderung gitu kan, SMA negeri ini menjadi sekolah favorit Bang. Apalagi kan tadi ketika pun memang zonasi ya, Panca sekarang orang Jasinga, pengen sekolah di Luliang gitu kan. Nah, bisa sekolah di Luliang, tapi harus bayar sekian. Nah, itu adalah salah satu bentuk ketidaksportifan bagi Panca, dan tidak menghargai sebagai orang mana yang orang Luliang itu. Kok bisa ini orang Jasinga masuk ke sana? Padahal kan sistem zonasi ini sudah berlaku oleh pemerintah. Kemudian ada beberapa yang dimana sekolah itu melakukan bukan pungli ya, saya rasa sudah menjadi tuntutan Bang, untuk bagaimana orang tua siswa ini melakukan pembayaran yang dimana itu dituntut jadinya. Dituntut Bang. Sekian. Kalau mau saya katakan ya,
4 juta ataupun 5 juta gitu. Itu salah satu harga yang luar biasa, Bang, untuk siswa masuk ke SMA negeri gitu. Sedangkan kalau kata temen itu tadi, SMA negeri itu, katakan SMA itu di luar daripada ditanggung jawabi oleh pemerintahan provinsi, yang dimana anggaran besarnya itu ada di provinsi, sehingga tidak ada alasan untuk sekolah meminta ataupun mentraktorkan siswa yang masuk ke SMA negeri itu bayar, Bang. Harus semuanya atau beberapa saja yang tadi masuknya tidak dalam zonasi misalkan atau tidak dalam prestasi gitu? Semuanya, Bang. Semuanya? Karena dengan dalih untuk uang pembangunan, Bang. Dan terkadang ada di mana ada beberapa sekolah di Bogor itu melalui komitenya, Bang. Melalui komite untuk bagaimana pungutan liar ataupun pungutan untuk dalihnya pembangunan dan lain sebagainya, pengembangan sekolah bagi Panca itu adalah bullshit, Bang. Kenapa? Karena anggaran yang begitu besar dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBD di provinsi itu sudah besar, Bang. Sehingga tidak juga untuk bagaimana kita melakukan pungutan seperti itu. Oke, kira-kira dampaknya apa itu kira-kira? Dampaknya, Bang, bagi orang tua ataupun siswa yang tidak mampu untuk mau masuk ataupun sekolah di SMA negeri ataupun sekolah favorit ya, mikir 2 kali, Bang. Belum lagi biaya beli baju, uang perjalanan dan lain sebagainya, buku dan lain tas. Walaupun secara prestasi bisa diaduan gitu ya. Secara muridnya misalkan gitu. Bisa diadu, tapi Bang gak menutup kemungkinan juga sekolah swasta ini tidak berprestasi. Banyak kok sekolah-sekolah swasta banyak yang berprestasi, meskipun banyak juga yang agak sedikit kontradiktif, badung gitu, Bang. Ya itu melakukan tawuran tadi yang dibahas sama kita kan. Oke, dampaknya apa lagi, Bung Hendy? Kalau tadi dilakukan adanya dugaan pungli-pungli atau permintaan dari pihak sekolah gitu. Pertama, kalau berbicara dampak ini, Bang, ini sangat miris untuk pendidikan di khususnya ya. Kalaupun ada di Kabupaten Bogor, itu sangat miris di pendidikan Kabupaten Bogor. Bahwa terkait pungli di pendidikan itu kan, lembaga pendidikan ini kan adalah salah satu lembaga yang dimana ini akan mencetak anak-anak bangsa gitu. Nah, kalaupun hari ini berbicara tentang si siswa itu tidak tahu gitu, Bang, terkait pembayaran itu urusan orang tua dan urusan sekolah misalkan, urusan lembaga gitu kan. Cuman si siswa ketika tidak masuk ke dalam itu kan akan menjadi salah satu pikiran, kok saya misalkan dia punya prestasi tapi dia nggak punya uang untuk membayar terkait pembangunan tersebut misalkan. Nah itu kan salah satu dampak kepada siswa. Nah dampak untuk lembaganya ini akan mencoreng nama baik sekolah tersebut gitu. Lalu apa gunanya ada sistem zonasi hari ini? Mungkin untuk memudahkan para pelajar di satu tempat tersebut. Tapi gini, Bang, saya sih lebih menarik membahas terkait pungli yang mana hari ini itu dikemas, atau hari ini tuh berbicara tentang komite sekolah itu berlindung dalam Pergub nomor 44 tahun 2022. Itu saya agak menarik itu, Bang. Saya juga ingin, bukan mau menantang sih, tapi saya ingin melihat tindakan tegas Gubernur Jawa Barat gitu, Bang. Yang dimana dalam cuitan Instagramnya hari ini gitu kan, saya belum melihat bahwa ada sekolah yang ditegur. Entah sayanya kurang update atau memang hari ini tuh belum ada terdengar itu lagi gitu. Padahal itu sempat viral juga di Instagramnya. Betul. Oke, artinya bahwa kualitas pendidikan tadi karena diawali dengan hal-hal yang negatif, akhirnya dampaknya seperti ada kemarin kasus yang terjadi lah gitu. Nah ini kan kita nggak mau terus ya, karena ini kita bicara tentang masa depan pendidikan kita, pelajar-pelajar kita. Lalu apa yang harus dilakukan hari ini oleh pemerintah, Bung Hendy? Pertama, yang harus dilakukan oleh pemerintah, tentu kan setiap kebijakan itu ada di pusat, Bang. Nah, kalaupun hari ini pemerintah itu kan, bagi saya siapapun pergantian menterinya, sistemnya harus sama, harus berkelanjutan, harus kontinu. Kalaupun hari ini akan menggunakan persiapan kurikulum merdeka, sudah coba kurikulum merdeka ini diterapkan gitu. Walaupun memang nanti menterinya ganti, jangan setiap ganti menteri ganti kebijakan. Gitu kan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk pihak-pihak sekolah yang hari ini melakukan dugaan pungli, mohon untuk tidak untuk melakukan itu gitu. Karena apa? Karena si
adik-adik kita, pelajar-pelajar yang akan masuk sekolah itu Bang, tentu itu kan mengharapkan bahwa dia tuh ingin masuk ke sekolah tersebut gitu kan. Cuman karena kekurangan biaya dia nggak masuk. Jangan memotong cita-citanya lah gitu kan. Karena ya tadi hal-hal yang Ya. akhirnya membuat pelajar tersebut yang seharusnya mungkin dengan prestasi dan Betul. zonasinya dia Betul. masuk, tapi tergeser dengan iya. orang dalam kan gitu. Nggak lucu nih. Jadi kalau apapun harus ada orang dalam gitu ya. Iya. Kalau Bung Panca gimana Bung Panca? Ini kalau kita bicara para pelajar-pelajar ada tawuran juga terkait dengan proses masuknya juga bermasalah gitu loh. Bagaimana Bung Panca ini pendidikan kita? Miris sih Bang. Miris ketika memang hari ini pendidikan kita tidak mengalami suatu perubahan yang sangat besar. Setelah pergantian-pergantian pemimpin kita dari mulai presiden, gubernur, bupati dan lain sebagainya diganti, tapi pendidikan kita tidak ada melakukan kemajuan gitu, sehingga yang tadi dikatakan terkait kurikulum juga gitu. Tapi yang pasti sih dari saya gitu kan, sedikit lebih bukan mengancam sih, tapi memberitahu bahwasannya nanti ke depan ketika pun memang pemerintah tidak mau ambil sikap dan tidak menindaklanjuti apa yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, biar kami yang menindaklanjuti. Biar kami akan Tolong aksi. lagi ya. Kita akan aksi, kita akan melakukan demonstrasi untuk bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat yang kecil, Bang. Ini berbicara masyarakat yang kecil. Kalau misalkan berbicara masyarakat yang punya duit mah gak apa-apa, bodo amat gitu. Mau berapa juta juga gue bayar, yang terpenting anak gue masuk. Tapi hari ini kita berbicara masyarakat kecil. Di Indonesia, di Kabupaten Bogor banyak Bang kelas menengah ke bawah. Sehingga banyak juga ketika mau membahas indeks pembangunan manusia Bang, di Kabupaten Bogor itu jauh daripada 8 penduduk yang banyaknya 5 juta, tapi hari ini indeks pembangunan manusianya kita tertinggal Bang. Nah, disitulah peran pemerintah untuk bagaimana menghapus ataupun memperbaiki indeks pembangunan manusia itu dalam hal pendidikan. Nah, pemerintah hari ini harus bisa fokus kepada pendidikan sehingga pendidikan kita lebih baik. Guru, mulai dari tenaga pendidikan, guru, murid, staf dan lain sebagainya, semua dari hulu ke hilir selesaikan sehingga kita tidak ada terjadinya tawuran, pungli dan lain sebagainya. Itu sih Bang. Oke. Harapannya seperti itu. Jadi harapannya kalau nggak didengar oleh pemerintah gimana Bung Hendi? Ya pasti gerakan kita ini kan pasti kan gerakan Mas ini kan pertama kita kan melakukan audiensi terlebih dahulu Bang. Nah saya juga sebetulnya sedang mengkaji terkait pungli yang memang dibalut dengan itu Perbup nomor 44 tahun 2022 yang memang itu kan salah satu menjadi viral lah khususnya di sekolah di Jawa Barat gitu kan, khususnya di Kabupaten Bogor Bang. Nah saya mau mengkaji, saya mau audiensi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau KCD yang memang hari ini kita masih mengumpulkan bahannya Bang. Kalaupun tidak didengar baru kita turun aksi Bang. Oke. Tapi kita udah dengar kok. Bung Abed sudah dengar duluan. Selanjutnya kita panggil di sini untuk mencoba memberikan aspirasi terkait dengan pendidikan di Bogor khususnya kan seperti itu, sehingga tidak ada lagi tawuran. Tidak ada lagi namanya pungli-pungli untuk masuk ke dalam dunia pendidikan yang katakan diinginkan banget gitu loh ya. Tapi melalui jalur zonasi maupun prestasi. Betul. Gitu. Tadi dari unsur pemerintah, lalu ke unsur sekolah, lalu unsur pelajarnya gimana, Bung Hendi? Kalau unsur pelajarnya hari ini, pertama memang yang harus dilakukan oleh si pelajar tersebut, gitu kan. Saya sih dulu pernah mengalami pelajar lah gitu Bang, bahwa emosional mencari jati diri itu ada. Nah, ini tinggal diarahkan saja Bang. Tinggal diingatkan oleh kedua orang tuanya, diingatkan oleh wali kelasnya gitu kan. Gitu. Dan si pelajar tersebut itu mengembangkan dirinya itu kan bisa melalui ekstrakurikuler. Gitu kan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, cari lingkungan yang nyaman gitu kan. Dalam arti walaupun memang lingkungannya berbeda misalkan, tentu ini kan menjadi salah satu mulainya gitu kan, Nah minimal ini ada tadi, kalaupun penguatan dari kedua orang tuanya itu ketika si pelajar tersebut itu akan tetap teguh dengan pendiriannya.
Dan yang terakhir gitu kan, hindari nongkrong lah, nongkrong di pinggir jalan gitu kan, hindari nongkrong Mancing yang itu ya mancing keributan itu aja sih. Iya. Kalau untuk pelajarnya gitu bang. Iya, aduh, ngapain juga nongkrong di pinggir jalan gitu ya? Masih ada aja, motor, Bang. mobil kan gitu ya, bahaya juga gitu. Aduh, maunya nyari gratisan aja kayak gitu ya. Yang murah meriah aja gitu. Nah inilah ya, dan juga bagaimana menggunakan media sosial dengan baik. Itu juga penting karena mau nggak mau hari ini anak muda, apalagi khusus pelajar, udah pasti pegang HP semua. Pegang HP. Nggak ada yang ngambil HP. Betul. Betul ya, Bung? Betul. Bung aja ya. Betul. Iya, jangan kan anak sekolah mungkin ya, anak TK aja udah pegang handphone sekarang. Betul. Harus ada pengawasan itu bang. Kacau. Iya, inilah kita harus bijak dalam penggunaan media sosial agar hal-hal yang positif tadi ya. Iya. Jadi media sosial bukan hanya untuk tadi live Instagram akhirnya macing-macing keributan gitu. Tapi lagi bagaimana lebih ke yang ya kreativitas Yes. gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya salah satunya tugas dari kita semua lah ya. Kita semua, betul, Bang. Pemuda-pemuda, terutama juga kita nih yang masuk dalam organisasi-organisasi, ini salah satu tugasnya sebenarnya menyadarkan para pelajar-pelajar kita dalam penggunaan media sosial dan kreativitasnya lebih ditingkatkan lagi. Gitu. Nah, apa pesan Bung Panca buat para pelajar nih? Karena kita mantan pelajar. Jadi kan mantan pelajar juga katanya mantan pelaku tawuran juga ya. Gimana, Bung Panca? Oke, mungkin untuk dari Panca, memang semua manusia ataupun laki bang pernah mengalami yang dimana kita pengen tahu jati diri ataupun kita pengen tahu hal-hal yang baru gitu. Tapi pesan dari Panca sendiri sih untuk pelajar, sudahlah tinggalkan gitu, jangan sampai nyesel di akhir yang akan datang sehingga penyesalan itu berujung kepada masa depan kita. Dan Panca pun ketika pun memang berbicara pelaku juga gitu kan, alhamdulillah hari ini Panca juga sadar ya. sadar dan gua dulu kayak gitu ya. Ternyata hari ini dipercayai oleh seluruh mahasiswa, dipercayai dari presiden mahasiswa, sehingga ya ini tugas Panca untuk menyadarkan teman-teman pelajar gitu kan, adik-adik Panca, sehingga jangan sampai seperti Panca yang kemudian hari ya masih beruntung kalau jadi seperti Panca gitu kan. Nah, kalau enggak jadi pengangguran dan lain sebagainya. Kasihan bang, orang tua harapan Nyawa melayang tadi ya. nyawa melayang. Itu Aduh, ya kasihan masa depannya ya. masa depan. Bukan hanya masa depan pribadinya dia, Betul. tapi keluarganya, saudaranya dan lain hal. Miris sekali. Miris. Ya, mudah-mudahan artinya kita bisa menyadarkan para pelajar-pelajar kita terutama ini ya, bahwa pentingnya berkreativitas. Karena kalau di masa-masa seperti kita hari ini, kita bersaing kreativitas kawan. Iya betul. Ya, bukan lagi kita bersaing pakai apa namanya? Pakai parang ya, samurai. Waduh, jangan. Sempat dikasih tahu tuh ya, pakai samurainya itu ya. Waduh, panjang banget itu. Dia udah kayak samurai X gitu ya. Aduh ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah di Bogor terkait dengan kasus-kasus tawuran gitu ya. Tapi juga prosesnya harus diperbarui juga. Betul. Jangan sampai ada tadi pungli-pungli. Betul. Karena ini Bung Panca dan Bung Hendy sudah siap ini ya, aksi. Jadi kita tunggu aja nanti. Kalau nggak terdengar juga ya disampaikan oleh Bogor Update lah gitu ya. Gitu ya. Nanti ada Om Tobing yang siap memberikan informasi tersebut gitu. Jadi makanya tadi saya bilang ya, sebelum melakukan aksi kita dengar duluan gitu ya. Kita panggil duluan di sini gitu loh ya. Karena mau melakukan aksi terkait dengan pungli dan lain hal ya. Tapi mudah-mudahan ini didengar dan segera ditindaklanjuti. Betul. Ya, proses-proses yang dinilai kurang baik lah katakan begitu untuk mutu pendidikan di Kabupaten Bogor khususnya gitu ya. Thank you banget buat Bung Hendy. Sukses buat IMM-nya. Amin, siap bang. Ya, makasih bang. dan selalu menjadi aktivis yang luar biasa untuk Bogor ya. Gitu, dan juga buat Bung Panca ya, Presma Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Thank you banget ya buat Bung Panca. Sukses selalu buat Bung Panca. Amin. Oke, ya, thank you. Nanti kita ketemu lagi di lapangan saat demo lah ya. Siap. Oke ya, terima kasih, kita stay lagi dan ketemu lagi di next time podcast kita. Bye. Siap. Thank you, bos. Siap bang. Bang. Thank you bang.